adalah subjek atau pelaku daripada yang melakukan segala proses keadaan dari keadaan paling standar menjadi meningkat dan adalah tamamul paling sempurnanya keadaan. Kata robun bisa dibentukkan jamak. Karena itu, kalau robun orang Indonesia mengatakan Tuhan, mengapa orang Indonesia mengatakan Tuhan? Mengatakan Sang Hyang Widi, mengatakan Pangeran, mengingat orang Jawa, Sultan dan Pangeran adalah yang disembah, baik sembahan penghormatan maupun sembah secara hakikat. Robun. Dan karena robun ini bersifat jamak, maka robun bisa berarti Tuhan dan bisa berarti Tuhan. Robun bisa berarti Tuhan dan bisa berarti Tuhan. Kalau Tuhan, ya pasti Tuhan. Kalau Tuhan adalah alam, bisa manusia, bisa apa saja yang dipertuan. Bahkan di Malaysia ada yang dipertuan agung. Di Indonesia, presiden sekarang sudah dikatakan yang dipertuan agung. Kalau Tuhan ya pasti Tuhan. Orang Indonesia sebelum Islam datang ke Indonesia sudah mengenal dengan Tuhan, dengan segala kemampuan spiritualitasnya dan dengan segala sebutannya sesuai dengan bahasa dan budaya masing-masing. Intinya setiap makhluk adalah mempunyai fitrah tentang ketuhanan, siapapun dan apapun saja. Kemudian apakah ketuhanan itu dalam bentuk apa dan mengekspresikannya terhadap penyembahan Tuhan bermacam-macam sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan di dalam menganalisa, menalar tentang ketuhanan itu sendiri. Maka ketika nalarnya dan kemampuan spiritualnya adalah baru melihat Tuhan adalah sesuatu yang lebih hebat, yang lebih gede, yang lebih daripada dirinya sendiri. Kemampuannya baru melihat ringgit gede, pohon beringin yang gede banget ini. Waktu itu orang-orang belum mempunyai kemampuan siapa sebenarnya Tuhan. Sehingga karena pohon beringin ini gede banget ini, kemudian dikatakan angker, maka kemampuan spiritual formalitasnya baru sampai pada ringgit, sehingga menyembah pohon beringin. Itu juga di belahan dunia yang lain. Di Persia sana orang melihat matahari, maka kemudian menyembah matahari. Ada yang menyembah api. Pokoknya segala benda yang dianggapnya lebih hebat, yang dia akan merasa kalah bahkan bisa mendapatkan keuntungan atau bermanfaat, maka itu dianggap sebagai Tuhan yang dia bisa berlindung daripadanya menurutnya, ataupun bisa mendapatkan manfaat daripadanya, ataupun bisa menghilangkan madarat bahaya daripadanya. Termasuk adalah lautan, bahkan termasuk air. Maka kemudian ada dewa angin, dewa matahari, dewa macam-macam dan sebagainya. Memang kemampuan spiritual tidaknya di dalam analisanya harus seperti itu. Maka Rabbun ini kemudian dalam Al-Quran dikatakan sampai diketulis dengan a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar. A'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidil qahhar. A'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan? Tuhan
Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hati-hati kalau Tuhannya kepada Allah Ta'ala, bahaya. Ditanyakan arbabun, apakah Tuhan-Tuhan mutafarriquna yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang berwarna-warni itu khairun, lebih bagus, atau sebetulnya amillah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah Al-Wahidi yang Maha Esa, yang Maha Satu, Al-Qahhar yang Maha memaksa, kuasa dan memaksa. Karena itu, di sini ada dua penyebutan tentang Tuhan. Pertama adalah Rabbun, yang jamaknya Arbab. Yang kedua adalah Allah. Satu, dua. Allah dan Rabbun adalah satu. Kalau dikatakan Allah, dia adalah Rabbun. Kalau dikatakan Rabbun, pokok pangkalnya adalah Allah. Walaupun kemudian Rabbun, Allah mempersilahkan untuk dipakai oleh Allah sendiri dan juga dipakai oleh manusia. Seperti Rabbun dari orang yang memiliki rumah, Rabbus sayyarah orang yang memiliki mobil, Rabbul kolam yang memiliki pulpen. Sehingga Rabbun ini bisa dipakaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa dipakaikan kepada makhluk. Dengan pengertian, ketika Rabb diidhofahkan, disandarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rabb berarti Tuhan. Ketika Rabb disandarkan dengan kata-kata makhluknya, maka Rabb berarti Tuhan atau si ibunya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat agak diskusi panjang karena menurut dia ini adalah tidak boleh mengatakan untuk Allah itu Tuhan. Karena kalau Tuhan berarti menuhankan benda-benda. Untuk Allah harus disebutkan Rabb, tidak boleh dikatakan yang lain. Kita tanyakan, bagaimana dulu orang Arab datang pertama kali ke Indonesia, ke Nusantara ini untuk menjelaskan nama Allah Ta'ala dengan Rabb, ketika orang Indonesia sudah bertuhan dengan seperti yang tadi. Maka kemudian setelah kita buka dari sisi para sastra, dari sisi ketentuan bahasa, ternyata adalah memang Rabb itu bisa dipakai oleh Allah sebagai Tuhan dan bisa dipakai oleh manusia sebagai Tuhan. Tentu kapasitasnya sangat berbeda ketika Tuhan dengan Tuhan. Tuhan adalah ciptaan Tuhan, sementara Tuhan adalah sembahan Tuhan. Tuhan adalah ciptaan Tuhan, sementara Tuhan adalah sembahan Tuhan. Tuhan sembahan Tuhan, Tuhan ciptaan Tuhan. Sangat tidak seimbang, sangat berulang sekali. Di mana Tuhan adalah Al-Khaliq pencipta, sementara Tuhan sekalipun Tuhan sejuta Tuhan adalah makhluknya Tuhan. Kemudian Rabbun tadi dikatakan Tuhan, kata-kata Rabbun bisa dijamakkan, tetapi kalau kata-kata Allah tidak bisa dijamakkan. Salah satu keistimewaan, keajaiban dan keunikan kata-kata Allah, lafaz Allah ini tidak bisa dijamakkan. Kalau Rabbun maka bisa dijamakkan. Rabbun, Rabbani, Al-Babu. Tuhan satu, dua Tuhan dan Tuhan Tuhan bisa. Tetapi kalau Allah tidak ada. Allahu, Allah, tidak ada. Tidak ada sama. Karena apa? Dia memang Allah itu satu. Tetapi
kepada makhluknya, khususnya adalah umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah memperkenalkan pribadinya pertama kali tidak dengan kata-kata Allahnya, tidak dengan nama Allahnya, yaitu dengan kata-kata Roh atau dengan kata-kata Tuhan. Terbukti adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Ya Allah. Maka zaman periode Mekah, zaman Rasulullah belum pindah ke Madinah, Allah banyak menjelaskan tentang pribadinya, banyak sekali dengan roh. Ratusan kata-kata roh di dalam Al-Quran mayoritas banyak diturunkan di Mekah. Sementara ketika kalimat Allah sudah banyak diturunkan di Madinah. Mengapa? Karena memang sebelum Islam datang di bawah Nabi Muhammad SAW, orang Mekah pun sudah berubah. Maka orang-orang Mekah kalau bersumpah sebelum Islam datang dan dia beriman, dia mengatakan Rabbana bil Ka'bah, maka demi Tuhannya Ka'bah. Belum mengatakan Allah, apalagi dengan mengatakan Ar-Rahman, belum. Tetapi dia sudah percaya, yaitu Rabbul Ka'bah, Tuhan yang menguasai Ka'bah. Maka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali memperkenalkan pribadinya tidak Iqra bismillahi khalaq atau tidak, yaitu Iqra bismi rabbika. Karena apa? Supaya mengenal dulu, tidak asing dulu. Inilah tarbiyah pendidikan Allah Ta'ala mendidik kepada umat manusia. Ketika untuk menyampaikan sesuatu, ketika mengadakan satu perubahan, harus secara gradual, secara tahapan, tidak langsung secepat membalikkan telapak tangan langsung trivial, tapi sedikit demi sedikit. Yaitu pertama kali Allah tidak langsung Iqra bismillahirrahmanirrahim, tetapi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bahkan untuk memperkenalkan Allah Ta'ala wujud Allah Ta'ala dengan keberadaan makhluknya, maka seperti dalam surat Muawwidzatain, yaitu surat Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Siapa sih yang falaq? Ya Allah Ta'ala. Tidak kemudian qul a'udzu billahi, Tuhannya falaq, tidak, tetapi dengan kata-kata roh. Satu disebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, tiga, wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lima tangan Allah menyebutkan dengan hanya satu Tuhan saja, Rabbul. Kita lihat pada surat An-Nas. Berapa kali Rabb disebutkan? Qul a'udzu birabbin nas. Satu. Yang kedua, malikin nas. Yang pertama adalah Rabbin nas. Yang kedua, malikin nas. Yang ketiga, ilahin nas.
Allah menyebut dirinya dengan 3. Pertama adalah Rabbul, kedua Malikul, ketiga Ilahu. 3-tiganya disasarkan objeknya hanya satu, manusia. Sehingga kalau boleh kita lebih perjelas dengan tulisan satu saja, maka adalah Allah Rabbun Nas. Allah Malikin Nas, Allah Ilahin Nas. Allah yang memperkenalkan dirinya sebagai Rabb, sebagai Malik, penguasa yang memiliki, Ilah sebagai sembahan untuk menghadapi apa? Kalau tadi menghadapi apa sih? Pada 5 hanya satu. Bisa berwas-was. Syaril, was, wa, sir, satu aja, yaitu was-was. Was-was. Yang tadi mau di kepala min syarima kola. Aku syarima kola. Terus min syari ro siti. Min syari nafata. Min syari a sidi. Untuk menghadapi bahaya 4 macam. Allah dengan menggunakan satu saja, Rabbil Falaq. Tetapi untuk menghadapi was-was godaan setan, apakah setan minal jinnati wan nas, Allah menggunakan dengan 3-nya, Rabb, Malik, dan Ilah. Apa pelajaran yang bisa diambil? Ternyata was-was, penyakit ragu-ragu, penyakit bimbang, penyakit tidak mantap adalah penyakit yang sangat berbahaya. Termasuk adalah ragu-ragu tentang adanya Allah, ragu-ragu tentang adanya Nabi Muhammad Rasulullah, ragu-ragu tentang Al-Quran. Itu semua adalah termasuk penyakit yang sangat berbahaya sekali, yang kalau tidak dikendalikan itu akan membawa terberedelnya iman yang paling bahaya pada waktu dikeluarkannya dari alam dunia. Karena itu, untuk supaya jangan sampai orang itu terberedel imannya, maka Allah mempersilahkan, silakan panggil aku Roh, silahkan panggil aku Malik, silahkan panggil aku Ilah, supaya Anda semuanya bisa selamat daripada penyakit was-was. Sehingga kalau ada, dulu waktu di pondok, ada orang kena penyakit was-was itu kalau mau dulu kan ragu-ragu. Gak susah, ragu-ragu. Ada yang pernah seperti itu atau melihat? Ada yang melihat nggak? Atau pernah lihat? Orang kena penyakit ragu-ragu, wudhunya ragu-ragu. Mau sholat, sholat Allah, sholat Allah. Pernah lihat? Dalam penyakit was-was. Bagaimana cara mengobatinya? Tabok. Akhirnya dikejutkan, bisa dikejutkan badannya, bisa dikejutkan dengan pernyataan. Contohnya, dia nggak pernah maling, kemudian kamu maling nggak? Pasti kaget kan? Nggak pernah maling itu maling. Nah ini bisa menjadikan was-wasnya bisa. Nah di sini Rob tadi kembali Rabbul adalah Tuhan yang menguasai.
yang memiliki, yang menyempurnakan, yang memberikan rezeki, dan intinya adalah menjadikan dari satu keadaan kepada keadaan lebih baik lagi, kepada keadaan yang paling. Kemudian Rabb adalah bisa dipakai untuk makhluk sebagai Tuhan. Rabb bisa dipakai untuk makhluk, dipakai Allah sebagai Tuhan. Rabb dipakai makhluk sebagai Tuhan. Kalau Rabb sebagai Tuhan adalah sebagai sembahannya Tuhan. Kalau Rabb dipakai oleh makhluk sebagai makhluknya Tuhan yang harus diminta kepada Tuhan. Dari ini Rabbun ini, maka yang bisa diambil pelajaran oleh kita semuanya adalah bahwasanya semua keadaan itu dimulai dari nol. Kemudian pada proses berikutnya dan sampai berikutnya pada titik nol, dari titik nol akan memulai lagi, termasuk kita semuanya itu, yaitu yang disyaratkan maka yufatakfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin Anda akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala? Waktu untuk amwatan, kamu sebelumnya adalah benda yang mati yang masih nol. Cuma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan dari nol, dari hidup. Cuma yuhyikum, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan kembali dan ilaihi turja'un. Maka sekarang pada terminal yang nanti akan kembali ke terminal antara untuk pada tujuan utamanya itu adalah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebut sebagai Rabbun, pemilik, Malikun yang menguasai sekaligus memiliki, Ilahun sebagai sembahan. Karena itu ada tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah. Ada dua, yang satu rububiyah, yang kedua adalah tauhid ilahiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya bahwasanya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tauhid ilahiyah adalah tauhid untuk semuanya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat penjelasan daripada tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah. Ketika kita sudah mengkaji secara tuntas bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menguasai, yang menjadikan semuanya al-alamin, seluruh alam. Alam itu apa? Alam adalah semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah dikatakan aku adalah pencipta langit, maka kita tahu kita ini Tuhan. Ketika Rabbul Alamin, aku adalah yang menguasai seluruh alam semuanya, kita untuk yang maha kuasa, kami yang dikuasa. Kemudian Rabbun, salah satu mereka adalah yang mendidik, yang mengajarkan. Aku adalah yang mendidik, yang mengajarkan seluruh alam raya ini. Kemudian saya hidup yang banyak Allah. Kemudian Rabb maknanya Malik, yang menguasai, yang memiliki, semuanya adalah milikku semuanya. Billahi ma samawati wa ma fil ardi. Semua milik Allah Ta'ala. Apa saja yang di langit dan apa yang di bumi, termasuk langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti Allah, seandainya pengumuman, semuanya makhluk bukan pagelaran, aku adalah yang apa tadi? Terakhir apa? Barusan yang ini, terakhir memiliki.
kamu semua milik saya. Apa yang akan kita jawab? Oh iya ya Allah, saya tidak punya apa-apa ya Allah. Saya milikmu ya Allah. Maka kepemilikan kita apapun saja hanya sebentar sekali ketika itu ditempelkan kepada kita. Ketika itu dimilikkan kepada kita. Apakah itu umur, termasuk pakaian ini, termasuk semua fasilitas adalah milik Allah Ta'ala yang kapan saja Allah berkehendak untuk bisa mengambil. Ada yang diambil dengan sukarela, ada yang diambil dengan paksaan. Termasuk yang diambil dengan paksaan adalah kekuasaan. Maka Allah Ta'ala di dalam masalah kekuasaan ini adalah dengan kata-kata watan zi'u, tidak watan. Mul kata-kata oleh wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki. Ya Allah, engkaulah raja diraja yang menguasai segala kerajaan. Tu'til mulka, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja, man tasya yang berkehendak. Nah ini tu'til mulka man tasya, terus watan zi'ul mulka liman. Sebetulnya kalau akan biasa saja tidak watan zi'ul, tapi ketika memberi lalu mengambil. Tu'til mulka man tasya wa ta'khudhu, tetapi tidak watan. Kalau watan itu diambil. Tak cukup ya, sampai ya. Tetapi di kesempatan saya mengambil secara paksa. Kenapa? Kodratnya manusia. Kalau sudah berkuasa, tidak ingin kekuasaannya diberikan kepada orang lain. Kalau sudah berkuasa, tidak ingin kekuasaan itu lagi dari dirinya. Kalau bisa diperpanjang sampai di kedua masih berkuasa. Itu adalah fitrah manusia. Dan itu apa? Dengan kata-kata watan siung kami cabut. Tidak berbeda dengan kami ambil watan siung mulka liman tasya. Kekuasaan yang bukan sebagai taala adalah kekuasaan yang sementara. Aku adalah yang kuasa. Terus ada itu terus kita kata ya Allah, saya dari salah saja biasa nggak ada apa-apanya ya Allah. Karena ketika ada pengumuman Malikul Mulki yang daripada Rabbil Alamin. Nah, ketika sudah Rabbil Alamin yang ada adalah talhid, rasa takut disertai dengan rasa takut, disertai dengan rasa mengagumkan. Maka ketika orang sudah dalam keadaan kagum, dalam keadaan takut, tetapi senang, Allah baru menurunkan ayat yang ketiganya. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah minder, kamu nggak usah kagum, nggak usah apa namanya ini lari. Sekalipun aku yang maha hebat, tetapi adalah ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Aku adalah Zat yang maha memberikan kasih sayang di dunia maupun di akhirat. Kata Ar-Rahman Ar-Rahim diulangi sesudah sebelumnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah menjelaskan ini loh aku Allah Ta'ala. Kalau boleh dipersonifikasikan seperti itu, yang segala-galanya tadi, kamu jangan lari, jangan takut, aku dulu Ar-Rahman. Sebutkan sudah ulang seperempat. Kesimpulannya, Rabbil Alamin adalah Tuhan yang segala-galanya, yang menciptakan, memproses dari tidak ada menjadi ada, menjadi sempurna. Dan kita selalu berproses. Kita sudah harus seperti itu. Sekalipun paling terakhir adalah kematiannya, kematian yang paling sempurna adalah kematian khusus. Yang berikutnya, seluruh alam adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketundukannya ini disertai dengan harapan dan permohonan, membanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekalipun kita banyak dosa setinggi dan sebesar dan sebanyak apapun saja, ketika kita minta ampun maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المختلفين نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لأفقه ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم يا ربي بالرحمن مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين